Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmayanti Tumpu, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Kasus kami pada pertemuan ini adalah kenakalan distributor farmasi yang tidak berizin terhadap penyaluran obat tanpa surat pesanan. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok 2B. Yang pertama dari Universitas Muhammadiyah Gresik ada Putri Wulandari, Ari Maulidiah, dan Afiatun Nurul Habibah. Selanjutnya dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong ada Liwen Vinesia, Gusti Agung Gumilar, Tabita Hawila Pasaribu, Darmayanti Tumpu, Rizka Nirwana Ilyas, Fahira Faisal, dan Heni Luibeli Kabalesi. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh presenter. Kepada yang bertugas saya persilakan. Kasus. Salah satu perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang distributor obat dan alkes melakukan aktivitasnya dalam mengadakan, menyimpan, dan menyalurkan obat dan atau bahan obat yang telah dinyatakan untuk dihentikan peredarannya oleh Menteri karena tidak memenuhi persyaratan mutu. Selain ini, PBF tersebut juga seringkali menyalurkan persediaannya ke sarana-sarana yang selain rumah sakit, PBF lain, apotek, klinik yang memesan tanpa surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab. Selanjutnya, B. Keywords atau terminologi farmasi. Yang pertama, perusahaan berbadan hukum adalah entitas bisnis yang dibentuk dan dikelola sesuai dengan hukum perusahaan. Yang kedua, distributor adalah perusahaan atau individu yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya daripada mengkonsumsi atau menggunakannya. Yang ketiga, obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Yang keempat, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Yang kelima, peredaran adalah sesuatu yang diedarkan Menteri Pembantu Presiden yang memimpin kementerian menteri-menteri tergabung dalam kabinet. Yang keenam, persyaratan mutu adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistem suatu unit atau satuan kerja yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, serta manfaat yang dipenuhi oleh unit-unit kerja. Yang ketujuh, PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang kedelapan, sarana-sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan rumah sakit. Lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Yang kesembilan, apotek adalah tempat menjual dan kadang membuat atau meramu obat. Yang kesepuluh, klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Yang ke-11, surat pesanan adalah surat untuk memesan suatu barang ke sebuah perusahaan. Yang ke-12, apoteker penanggung jawab adalah apoteker yang melaksanakan tugas dalam mengelola apotek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya adalah penyelesaian kasus. Menurut Permenkes 30 tahun 2017, perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Menkes per 6 2011 tentang perdagangan besar farmasi. Pasal 13 yang nomor 1 PPF dan PPF cabang hanya dapat
menggadaikan penyimpanan dan penyaluran obat dan atau bahan obat yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Menteri. Nomor 6, PBF dan PBF cabang dalam melaksanakan penggandaan obat harus berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani apoteker penanggung jawab dengan mencantumkan nomor SIPA. Pasal 20 nomor 1, PBF dan PBF cabang hanya melaksanakan penyaluran obat berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker pemegang SIA, apoteker penanggung jawab atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab untuk toko obat dengan mencantumkan nomor SIPA atau SIPTTK. Nomor 2 yaitu dikecualikan dengan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 penyaluran obat berdasarkan pembelian secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu fungsi PBF menurut Permenkes 34 tahun 2014 pasal 14 nomor 1 setiap PBF dan PBF cabang harus memiliki apoteker penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan penggandaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan atau bahan sebagaimana dimaksud pada pasal 13. Apoteker penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu peta konsep. Salah satu perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang distributor obat dan alat kesehatan melakukan aktivitasnya dalam menggadaikan, menyimpan, dan menyalurkan obat atau bahan obat yang telah dinyatakan untuk dihentikan peredarannya oleh Menteri karena tidak memenuhi persyaratan mutu. Selain ini, PBF tersebut juga seringkali menyalurkan persediaan ke sarana-sarana selain rumah sakit, pabrik besar farmasi lain, apotek, klinik yang memesan tanpa surat pemesanan yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab. Selanjutnya yaitu Permenkes 30 2017 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1148 Menkes per 6 2011 tentang pedagang besar farmasi yang meliputi pasal 13 ayat 1 dan 6, pasal 20 ayat 1 dan 6. Dan yang selanjutnya fungsi PBF menurut Permenkes nomor 34 2014 yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, dan menyalurkan obat atau bahan obat, PBF harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang dilakukan oleh PBF tersebut tidak dapat dibenarkan, apalagi sampai melakukan penyaluran ke sarana-sarana tanpa surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab. Hal ini sudah jelas menyalahi aturan perundang-undangan mengenai PBF. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2B. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.